Waktu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kita hidup dalam waktu yang terbatas dan terus berjalan. Banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu yang terbatas. Manajemen waktu adalah aktivitas memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis waktu sulit diatur, terdiri dari makan, istirahat, kekeluargaan. Dapat diatur, terdiri dari waktu prima, waktu lembah. Let's go everybody and gather around. We're gonna have ourselves a good time, to sing along now. Sing, sing, everyone, let's sing. Sing, sing, a song for everything. Sing, sing, come on, let's all sing. Do you wanna sing? Yeah, I wanna sing! Really love to sing. We're good to go, let's start the show. Let's sing. Yeah, let's sing! You still working on your paper? Yeah, you're done? What? I'm not even halfway. Do you need help? We can stay if you want. It's not hard, it's just so much to do and not enough time. Well, you might not be using your time wisely. What are you talking about? Well, we all had the same homework, and we're all done. And we've noticed that you get easily distracted. You do everything else before homework. That's not true. Okay, remember how we all started doing our homework? Well, you decided to play a game on your phone first. I was just taking a break. Nothing wrong with that. Well, you seem to take a lot of breaks. When we moved on to our math worksheet, you decided to play with your basketball. We have a game coming up and I need to practice my form. But after practicing your form, you took a nap. That's not fair. I'm sure you guys get stressed out with all the homework we get. Of course, but when it gets really tough, I pray to God. But it's just homework. You can pray to God for anything, big or small. God will always be with us, members of the Church of Christ. Let's sing about our membership. Here are the members of the Church of Christ with Forever INC. Yeah, we're on the rise, 24/7, that is all the time. And it's time to shine, victory's for sure, it's prophesied. Dear God, we give you praise, glory be unto your name. Cause we're the chosen in the last days, hearts are strong, faith ablaze. And it's all for you, we've been faithful from our youth. Blood and fire and rain passed through, now we shine of whole and true. That day is what our hearts are dreaming of. We won't back down and won't stop believing now. Lord God, we pray and give our eternal thanks for your love, for your church is true. This is for you, this is for us, dedicated to you, Lord, we trust. We praise you for all that you do, yes, and you we believe. To you we pray and we receive your blessing.
for you, this is for us. Dedicated to you, Lord, we trust. We praise you for all that you do. Yes, in you we believe. To you we pray and we receive your blessings. To you we sing. In the church of Christ we have everything, and we promise to you, our King, we forever are you see. Our hearts will be devoted, no matter what. We promise to be true. We'll give you all we have, through happy and through sad. We'll win the race to find a faith to be with you. This is for you, this is for us. Dedicated to you, Lord, we trust. We praise you for all that you do. Yes, in you we believe. To you we pray and we receive your blessings. To you we sing. In the church of Christ we have everything, and we promise to you, our King, we forever are you see. Time management. Time management means organizing your schedule so you get things done without feeling too overwhelmed or stressed out. Here are some tips for time management. Use a day planner or calendar. Write down assignments, tests, meetings, practices, and important events so you won't forget about them. Make a to-do list. Write all your assignments and tasks down and check them off as you complete them. Include deadlines or when they need to be done. Don't procrastinate. If you can get it done now, do it. Try not to leave things until the last minute. Plan ahead. If you are going on vacation the same day you have an assignment due, make plans to finish it and turn it in early. Use your time wisely. Don't let time get wasted. Use free time between activities. Tackle your reading assignment on the bus ride to school or to a sports competition. If you are busy after school, try to find time to complete work during the school day. For example, during homeroom or study hall. It's great to be involved in different after-school activities, but if you feel run down, it might be time to let some things go. Pray. Trust that God will help you succeed. You won't be worried or stressed. Prioritize. Our order of priorities should be God, family, school, and then friends. Attending the worship service should be the most important event in our lives, so write it in your calendar and to-do lists. When you get home from school, while your homework is fresh on your mind, it is best to do all of it before you hang out with your friends. Manage your time before time manages you. What are some of your tips for time management? Well, for church, I'd probably have to say for scheduling and stuff, for the choir, you should make a schedule so that you know, let's have a time for preparing your hymns and getting your toga there on time. And then for school, I'd probably say the same thing. Make a schedule so that you know this math homework first, and science, then social studies and whatnot. So yeah, it's really good to make a schedule and know what you're going to do on each time. Alors, je fais mes devoirs au lycée pour qu'en arrivant à la maison, j'aide mes parents à ranger la maison, à garder mon frère, lui faire à manger, puis voilà. Et quand j'ai du temps libre, je range mes hymnes pour lors de la répétition, j'ai mes notes. A mí, para que me dé tiempo a todo, los deberes, los estudios, las cosas para el Señor Dios, siempre no distraerse nunca con la tele, ni con los móviles, ni todo lo electrónico que tengas, para que así te dé tiempo a todo y no te quedes hasta medianoche haciendo todas tus cosas allí.
I always do my homework whenever I come back at home, and I fix my room every day, every night, and I eat dinner like mostly, and I do my chores every Fridays, and I fix my hymn books when it's on Saturdays. Quand je rentre de l'école, je fais tout de suite mes devoirs pour que j'ai le temps d'y aller à l'église. I manage my time by doing my homework, then doing my chores, and if I have any free time, I would draw or watch TV. Pour gérer mon temps, je fais toujours mes devoirs en avance pour pouvoir aider mon frère à ses devoirs, aider mes parents si ont besoin d'aide, ou encore réfléchir qui je pourrais inviter pour devenir membre de l'Église du Christ. I always rest the night before, and I always try to fit everything in one day. Well, I always go to church first, and then I do my homework, and then after that, I go do my chores. Yo, para ser más organizada, hago lo más importante a lo menos, como por ejemplo mis obligaciones en la iglesia y luego los deberes. Lo menos importante, ver la tele o hacer internet. I manage my schoolwork, chores, and serving God by making God as first priority, and then everything falls into place. J'ai un emploi du temps organisé, mais quand il y a des heures libres, je fais mes devoirs en avance. En semaine, j'essaye de faire mes devoirs tout de suite après l'école. Comme ça, le dimanche, je peux me consacrer au service d'adoration. Le matin, je me réveille, je prépare mon sac, mon Mario et mon toga. I always make sure that when it's time for church, I'm always free at that time. So, for example, if I have training on a Sunday, I always make sure that I cancel it so I'm in time for church. I think I'm done with all my homework. Cool, let's hang out at my house. I got a new video game and a new movie. Sorry, Jeffrey, we have choir practice at church in an hour. We have to go get ready. All of you sing in the choir? Yep. Let's sing with the members of the Church of Christ. Here is Sing This Song With Me. Today I woke up with a smile on my face, thankful that I'm blessed each and every day. For the Lord our God called us to be saved, and all His ways we feel His grace, and makes me want to say, thank the Lord God. Sing this song with me, He is good. Sing His grace with me, hallelujah, 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 hallelujah. In this race, in this life, I will win. The Father helps me get through all the storm may bring. I get on my knees, give thanks for everything. In all His ways I feel His grace, and makes me want to say, thank the Lord God. Sing this song with me, He is good. Sing His grace with me, hallelujah, 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 hallelujah. Sing, sing, everyone, let's sing. Sing, sing a song for everything. Sing, sing, come on, let's all sing. Do you wanna sing? Sing, sing, let our voices ring. Sing, sing, goodness we will bring. Sing, sing, ready, let's all sing. We really wanna sing. We really love to sing. We're good to go. See you next show. Let's sing. Let's Sing is brought to you by the Iglesia Cristo Church of Christ.
without feeling too overwhelmed or stressed out. Here are some tips for time management. Use a day planner or calendar. Write down assignments, tests, meetings, practices, and important events so you won't forget about them. Make a to-do list. Write all your assignments and tasks down and check them off as you complete them. Include deadlines or when they need to be done. Don't procrastinate. If you can get it done now, do it. Try not to leave things until the last minute. Plan ahead. If you are going on vacation the same day you have an assignment due, make plans to finish it and turn it in early. Use your time wisely. Don't let time get wasted. Use free time between activities. Tackle your reading assignment on the bus ride to school or to a sports competition. If you are busy after school, try to find time to complete work during the school day. For example, during homeroom or study hall. It's great to be involved in different after-school activities, but if you feel run down, it might be time to let some things go. Pray. Trust that God will help you succeed. You won't be worried or stressed. Prioritize. Our order of priorities should be God, family, school, and then friends. Attending the worship service should be the most important event in our lives, so write it in your calendar and to-do lists. When you get home from school, while your homework is fresh on your mind, it is best to do all of it before you hang out with your friends. Manage your time before time manages you. What are some of your tips for time management? Memanfaatkan waktu puncak secara efektif. Contohnya, kerjakan tugas-tugas yang penting dan berat pada waktu puncak, karena pada saat ini semangat sedang tinggi dan kemampuan otak juga baik. Jangan kerjakan tugas-tugas ringan pada waktu puncak, karena tugas-tugas berat akan lebih sulit dikerjakan pada waktu lembah. Hakikat waktu adalah unsur dasar bagi pembentukan kehidupan. Ia menelan semua yang tidak berfaedah dan mengekalkan semua yang hebat dan berharga. Ada 6 sifat dasar waktu: berkah Allah, kekayaan individual, tidak berubah, tidak dapat disimpan atau dikumpulkan, selalu berjalan maju, berwajah penggoda. Mengelola waktu berarti menata diri dan merupakan salah satu tanda keunggulan dan kesuksesan. Kesuksesan tidak pernah mengabaikan dimensi waktu. Waktu menjadi salah satu parameter kesuksesan. Time waster adalah tindakan atas waktu tanpa menghasilkan manfaat jangka panjang. Beberapa hal yang membuat orang terjebak pada time waster: suka menunda, yaitu menunda pekerjaan berakibat kita melakukannya terburu-buru dan last minute, dan hal ini akan menyebabkan stres. Menunggu, ada baiknya sambil menunggu kita dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat. Contohnya, refleksi diri dan pengembangan ide. Rapat tidak efisien. Perlunya menyusun agenda rapat yang efisien dan efektif.
Beberapa hal yang membuat orang terjebak pada time waster. Interupsi. Beberapa contoh menyebab tidak efisiennya pengelolaan waktu, yaitu tamu yang tidak membuat janji dahulu, telepon yang sering masuk. Sosialisasi berlebihan. Seharusnya yang dibicarakan disesuaikan dengan agenda yang sudah disusun. Superman hendaknya dalam bekerja menggunakan prinsip teamwork. Tidak mampu mengatakan tidak. Berani untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Bekerja tanpa agenda. Perlunya dibuat agenda kerja agar lebih terarah. Akrab dengan pengganggu. Hindari pembicaraan yang ngalor ngidul tanpa arah. Kebiasaan baca yang salah. Membaca sesuatu yang bermanfaat bagi kita pribadi. Kurang kreatif. Tingkat kreativitas seseorang menunjukkan kepiawaian mengisi waktu seseorang. Kesimpulan. Kiat-kiat manajemen waktu. Kiat yang benar untuk menyikapi waktu adalah pandangan yang mencakup masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara keseluruhan. Wajib melihat masa lalu. Masa lalu merupakan wadah peristiwa dan hasanah pelajaran, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, dan mawas diri. Melihat masa depan untuk mempersiapkan perbekalan. Memperhatikan masa kini. Kita sedang menjalani dan menghayatinya agar kita dapat menggunakannya sebelum lepas dan tersia-sia. 8 tips mengelola waktu dalam bekerja. Assalamualaikum Sobat Ngobi, selamat datang kembali. Dalam bekerja, kita selalu dituntut untuk dapat bersikap produktif dan kreatif. Produktivitas kerja merupakan suatu poin yang sangat penting apabila kita ingin mencapai kesuksesan dalam karir. Cukup banyak faktor yang dapat memengaruhi produktivitas kerja kita dalam berkarir. Namun yang paling mendasar dan utama di antaranya adalah masalah manajemen waktu. Waktu merupakan hal penting mendasar dalam segala aktivitas, termasuk pekerjaan di mana value atau nilainya amat sangat berharga. 1 detik waktu saja dalam pekerjaan yang terbuang tidak dapat kita kembalikan. Maka dari itu, melakukan pengelolaan waktu merupakan sebuah keahlian yang seharusnya dilakukan oleh semua pekerja. Sangat penting untuk diketahui oleh para Sobat Ngobi yang merasa beban pekerjaan semakin hari semakin berat. Kemungkinan hal itu bisa terjadi karena kita kurang tepat dalam mengelola waktu pada pekerjaan kita. Maka dari itu, berikut ini adalah beberapa tips yang wajib diperhatikan dalam mengelola waktu. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta ikuti media sosial kami di @ngobi.id. Nomor 1. Membuat to-do list. Seperti halnya seorang penulis cerita yang membuat kerangka teks agar cerita yang mereka buat menjadi rapi dan menarik, seorang pekerja juga harus membuat sebuah kerangka aktivitas agar pekerjaan yang dilakukan bisa rapi dan selesai tepat waktu dan tidak mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Kerangka kegiatan yang dibuat di sini dapat berupa daftar atau sering disebut dengan sebutan to-do list.
Dengan daftar ini, maka kita dapat memperkirakan dan menata jadwal kita dengan baik. Dalam keseharian kerja, tentunya banyak rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan merancang daftar kegiatan, pekerjaan yang kita lakukan dapat lebih tertata dan target yang harus dikejar dalam pekerjaan dapat tercapai dengan baik. Lakukan juga pada hari-hari berikutnya untuk melatih memanajemen waktu agar lebih baik lagi. Nomor 2, memilih prioritas untuk dikerjakan. Poin ini sebenarnya merupakan bagian dari poin pertama, namun perlu penjelasan lebih rinci supaya lebih jelas lagi. Untuk dapat memprioritaskan pekerjaan mana yang harus dikerjakan, carilah pekerjaan mana dari tanggungan kita yang memiliki deadline paling dekat dan prioritaskan pekerjaan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar teratas dalam to-do list. Kemudian tentukan pekerjaan lain dengan cara yang sama hingga dalam list urutan pekerjaan yang didapatkan adalah mulai dari yang deadline-nya paling dekat hingga yang paling jauh. Dengan demikian, pekerjaan kita dapat tertata dengan rapi dan semua pekerjaan dapat selesai dengan semestinya. Nomor 3, tidak menunda pekerjaan. Hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah mengenai pekerjaan yang ditunda-tunda. Kerap kali kita menunda pekerjaan yang dianggap ringan, di mana pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan ringan tersebut malah jadi menumpuk di belakang. Hal ini justru akan merusak jadwal pekerjaan kita secara keseluruhan. Oleh sebab itulah, jangan sekalipun menunda pekerjaan yang sudah seharusnya kita kerjakan. Pekerjaan yang tertunda akan menghambat semua tugas yang ada. Sikap menyepelekan tugas ringan seperti ini kadangkala dapat menjadi bumerang bagi kita di kemudian waktu. Pada akhirnya kita akan kewalahan karena banyaknya pekerjaan ringan yang menumpuk dan semua tugas kita akan kacau. Imbasnya, semua pekerjaan akan dilakukan dengan serampangan dan hal ini akan mempengaruhi produktivitas kerja kita. Maka dari itu, sikap seperti ini alangkah baiknya kita hindari ya Sobat Ngobi. Nomor 4, mulailah bekerja lebih awal. Poin keempat ini juga dapat dikatakan cukup penting demi kelancaran manajemen waktu kita dalam bekerja. Kerap kali kita mengalami hal-hal tak terduga ketika kita sedang menyelesaikan pekerjaan. Dengan memulai pekerjaan lebih awal, kita dapat mengantisipasi hal-hal tak terduga yang dapat merusak manajemen waktu kita. Cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menyediakan waktu tambahan untuk hal-hal tak terduga. Sebagai contoh, apabila normalnya kita biasa memulai pekerjaan pada jam 8 pagi, kita dapat memulai pekerjaan kita 30 menit atau 1 jam lebih awal dari biasanya. Keuntungan lain dari poin ini adalah apabila kita dapat selesai tepat waktu, kita memiliki cukup waktu untuk beristirahat atau memeriksa kembali pekerjaan kita. Nomor 5, memanfaatkan akhir pekan untuk bekerja. Disadari atau tidak, ketika kita sedang berada di akhir pekan, ada waktu di mana kita tidak memiliki agenda untuk melakukan apapun. Pada saat inilah, waktu kosong kita tersebut dapat kita gunakan untuk menyicil beberapa pekerjaan kita. Dengan begitu, ketika kembali kepada rutinitas harian, beberapa pekerjaan kita ada yang sudah diselesaikan atau minimal beban pekerjaan kita sedikit berkurang. Tidak perlu menyelesaikan semuanya, namun setidaknya dengan melakukan cara ini, pekerjaan kita di hari berikutnya dapat berkurang dan menjadi lebih ringan. Nomor 6, tentukan deadline personal kalian. Setiap tugas dalam sebuah pekerjaan pasti memiliki deadline. Terkadang ada pekerjaan yang memiliki deadline yang cukup pendek, ada pula yang memiliki deadline cukup panjang. Masalah yang sering timbul mengenai masalah deadline ini adalah ketika kita mendapatkan pekerjaan dengan deadline panjang. Kita sering menyepelekannya dan bersantai-santai di awal. Hal ini bukanlah sesuatu yang baik karena hanya akan memberikan beban bagi pikiran kita ke depannya. Baiknya, apabila kita mendapatkan pekerjaan yang memiliki deadline cukup panjang, kita harus mulai mengerjakan sesuai jadwal yang ditetapkan, serta menerapkan poin nomor 4 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, mulailah menentukan deadline pribadi kalian. Sebagai contoh, apabila kalian mendapatkan pekerjaan dengan deadline selama 7 hari, kalian dapat menentukan deadline kalian sendiri, yaitu pekerjaan kalian harus selesai dalam waktu 5 hingga 6 hari saja, sehingga ada sisa waktu 1 hari untuk mengistirahatkan diri dan pikiran kita. Pada praktiknya, cara ini dapat menjaga produktivitas kerja kita untuk jangka panjang.
Nomor 7, sediakan waktu untuk beristirahat. Hal lain yang tidak kalah penting mengenai manajemen waktu dalam bekerja ini adalah istirahat. Bekerja dengan giat memang baik, namun ada kalanya kita harus memperhatikan kondisi fisik dan kejiwaan kita. Ibarat smartphone yang memiliki baterai yang harus di-charge, tubuh dan pikiran kita pun seperti itu. Harus ada waktu di mana kita men-charge pikiran dan fisik kita. Perlu diketahui, fokus dan konsistensi akan kita dapatkan jika tubuh kita juga dalam keadaan yang baik. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan waktu untuk beristirahat. Maka dari itu, carilah waktu yang tepat untuk beristirahat di sela-sela banyaknya pekerjaan yang ada. Nomor 8, sediakan waktu untuk berlibur. Alternatif kedua selain beristirahat adalah melakukan liburan. Hal ini hanya disarankan ketika kita dalam keadaan fisik yang kuat. Apabila kondisi fisik kita sedang tidak baik, lebih disarankan untuk beristirahat di rumah daripada berlibur. Kita dapat mengatur jadwal liburan di kesempatan lain. Apabila kita memaksakan liburan dalam keadaan fisik yang sangat lelah, hal ini hanya akan memperburuk keadaan fisik kita. Bukannya mendapatkan penyegaran, kita hanya akan merasakan lelah yang lebih daripada sebelumnya. Apabila demikian, tentunya produktivitas kita di hari-hari berikutnya akan terganggu. Maka dari itu, untuk poin 7 dan 8 ini, kita harus mempertimbangkannya dengan baik sebelum melakukannya. Hanya kita yang tahu keadaan diri kita masing-masing. Maka dari itu, tentukanlah dengan bijak apakah kita harus berlibur atau beristirahat di rumah saja. Demikianlah beberapa tips mengenai manajemen waktu dalam bekerja yang dapat kami paparkan. Dari kesemua hal tersebut, ada poin mendasar yang harus dipahami agar manajemen atau pengelolaan waktu kita dapat benar-benar terwujud. Hal tersebut adalah konsistensi. Konsistensilah dalam menjalaninya, karena dengan konsistensi yang kita pegang, tanpa kita sadari jadwal bekerja kita akan selalu tertata dengan rapi dan produktivitas kerja kita akan menjadi lebih maksimal. Untuk pertanyaan hari ini, apakah Sobat Ngobi memiliki tips lain dalam melakukan manajemen waktu secara efektif selain dari 8 tips di atas? Silakan jawab di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami. Serta kami juga telah khusus memilihkan video berikut untuk Anda tonton selanjutnya. Lo punya 168 jam setiap minggunya. Banyak kan? Tapi buat lo, itu masih kurang. Lo masih sering banget ngerasa kerjaan lo nggak bisa selesai. Padahal udah mati-matian. Kadang sampai nggak tidur. Paginya juga masih harus ke kampus, atau ke kantor, atau ke tempat lain. Padahal lo mungkin mikir, gimana gue bisa bertahan kalau misalnya dikasih tanggung jawab lebih misalnya. Ya lo pastinya gitu ya, gue pikir lo nggak mau di sini-sini aja. Lo pasti pengen berkembang di karir, di pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, salah satu kemungkinan besar yang masih bisa ditingkatin di hidup lo kalau misalnya lo punya masalah kayak gitu adalah manajemen waktu. Makanya, di video ini, lo akan belajar soal seluk-beluk time management. Lo akan belajar gimana caranya orang-orang paling efektif di dunia melakukan time management buat menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, gue lagi nggak mood basa-basi, jadi langsung aja. Cukup banyak yang lo perlu tahu soal time management. Apa yang gue utarakan di sini, mostly gue ambil dari beberapa buku. Ada Deep Work-nya Cal Newport, terus ada 168 Hours-nya Laura Vanderkam, dan ada The Organized Mind-nya Daniel Levitin juga. 3 buku itu recommended banget kalau misalnya menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau googling mungkin dan mau beli, itu 3 buku yang gue rekomendasiin banget. Oke, jadi akan ada 4 langkah time management yang akan gue bahas di sini. Dan gue akan bikin step-step yang nggak se-mainstream itu, supaya lebih seru aja. Dan supaya emang bener-bener, mungkin buat lo yang sebelumnya gagal, mungkin ini yang bisa lo terapkan. Yang pertama, time log. Apaan tuh time log? Simple. Untuk awal, lo harus mencatat dalam seminggu. Lo itu ngapain aja, tepatnya di jam tertentu. Maksudnya gimana? Nih, jadi bentukannya itu kayak kalender, tapi lo jadiin itu tempat untuk pencatatan. Lo itu sebenarnya ngapain aja. Jadi misalnya kemarin nih,
Lo catat jam 3 itu lo ngapain, jam 4 itu lo ngapain, lo lakukan itu per jam. Dan buat tahap ini, walaupun tadi gue bilang seminggu, seenggaknya tau lah dalam waktu 3 hari, lo itu ngapain aja, dari mulai lo bangun tidur sampai lo tidur lagi. Ribet amat, Fik. Kenapa dah gue harus melakukan itu? Gunanya ada 2, men. Pertama, lo butuh tahu estimasi waktu untuk hal-hal yang lo lakuin setiap harinya. Misalnya, kalau misalnya lo setiap hari harus meeting, lo bisa estimasiin ini meeting biasanya kelar berapa lama. Jadi nanti ke depannya pas lo ngejadwalin lebih tepat dan lebih efisien. Kedua, hal ini akan ngebuat lo sadar time management lo itu udah sampai mana. Udah bagus kah? Masih ambiar banget kah? Atau kayak gimana? Which is nggak apa-apa juga kalau misalnya masih ambiar. Jadi nanti lo bisa bener-bener tahu juga waktu kapan lo paling efisien dan kapan biasanya lo paling pusing, nggak produktif, dan paling nggak ngapa-ngapain lah. Tapi Fik, kalau kayak gitu bukannya gue bisa kira-kira aja ya di otak gue? Ya, gue tahu lo akan bilang kayak gitu. Kalau misalnya lo mengikuti spesifik skrip-skrip yang gue tulis sendiri untuk video-video 1%, lo akan sadar sebenarnya ada satu hal dasar yang selalu gue bawa. Ya, karena orang-orang sekarang ini tingkat attention-nya kayak ikan, jadi gue nggak expect banyak orang yang sadar juga sih. Apaan tuh? Yang gue terus bawa biasanya di setiap video ini adalah you shouldn't trust your brain too much. Coba deh, kalau misalnya lo binge watch video-video 1%, banyak masalah yang muncul di hidup lo, itu basically karena otak lo itu seenak jidatnya aja dalam melakukan pekerjaan. Otak lo itu pinter banget, iya. Berguna banget, iya. Tapi di sisi lain, bodoh banget juga. Kadang-kadang biasnya kebangetan. Decision dibuat berdasarkan hal-hal yang kalau menurut gue banyaknya subjektif. Itu satu. Terus udah kayak gitu, otak lo juga punya kebiasaan jelek. Dia lebih bagus untuk memperhatikan hal-hal yang negatif. Lebih peka terhadap hal yang negatif. Bikin lo stres, bikin lo cemas, dan lain-lain. Dan kadang-kadang otak kita ini udah tahu infonya kurang lengkap, tapi tetap aja nyari pattern. Dan akhirnya patternnya ngaco, karena emang infonya nggak tepat. Dan juga termasuk dalam hal yang kita lagi bahas sekarang, estimasi waktu. You shouldn't really trust your brain about time estimation. Penelitian itu menunjukkan otak kita itu literally jelek banget dalam hal ini. Jadi kalau lo emang misalnya sering salah dalam estimasi waktu, kayak misalnya lo bilang ke bos lo bisa ngelarin tugas malam ini, dan ternyata nggak bisa gitu. Itu bukan salah lo kok. Emang otak lo emang belangsak kalau soal kayak ginian. Jadi cara menanggulanginya gimana? Time log, ya catat. Kalau gue, biasanya nih, gue pakai web app namanya Clockify. Jadi sebelum mulai, lo bisa klik start, dan ketika selesai pekerjaan lo tinggal klik finish, dan otomatis akan tercatat di situ. Lo ngapain aja, dan waktunya itu berapa lama. Atau ya udah sih, lo bisa pakai stopwatch di smartphone lo juga toh. Ya pokoknya yang pertama, yang penting adalah pencatatan. Lo ngapain aja, time log, itu yang pertama. Oke, misal lo udah mencatat penggunaan waktu lo, dan lo udah ngeliat betapa kaum rebahannya diri lo. Ya gue juga gitu kok pas awal. Udahnya, lo butuh rencana, lo butuh jadwal. Dan itulah step yang kedua, plan the whole week. Setelah lo melakukan pencatatan, lo harus menjadwalkan hari-hari lo selama seminggu. Lo buka Google Calendar atau apapun kalender yang lo pakai dan jadwalin semua kegiatan lo. Jadwalin, bukan cuma di list doang. Lo harus tahu setiap harinya itu lo akan ngelakuin apa dan jam berapa. Lo mungkin mikir, lah ini ribet banget. Kenapa nggak pakai list aja gitu, kayak to-do list gitu. Nah, Cal Newport, penulis bukunya Deep Work, buku yang sangat gue cintai, setuju banget bahwa to-do list itu nggak cukup. To-do list itu hanya didesain untuk lo tahu lo harus ngapain aja. Itu tuh pengingat, bukan sesuatu yang akan bikin lo efisien. Time management, it's about being efficient. Kalau misalnya lo mau jadi efisien, ya jadwalin. Dan ngejadwalin keseharian lo adalah hal yang strong banget buat lo lakuin. Itu akan berdampak banget ke hidup lo. Bahkan, dia bisa berhubungan sama seberapa sebuah perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Ini penelitian terhadap CEO perusahaan-perusahaan di India sana menunjukkan bahwa ada korelasi antara waktu terjadwalnya si CEO dengan penghasilan perusahaan. Artinya apa nih kalau dalam bahasa Indonesia? Berarti makin terencana waktu seorang CEO, juga makin tinggi juga penghasilan perusahaannya. Ya, tapi ingat, ini bukan sebab akibat. Penelitian yang tadi gue sebut itu bukan sebab akibat. Ya, jadi jangan langsung mikir kalau misalnya lo jadwalin hari lo, terus lo akan naik gaji.
Tapi alasan utama yang terbesarnya kenapa hal itu bisa terjadi karena efisiensi. Nah, jadi ketika ngejadwalin hari lo, apa yang lo harus pikirin? Nah, pikirinlah soal what are you good at dan what makes you happy. Menurut Laura van der Kam, penulis buku 168 Hours You Have More Time Than You Think, dia bercerita di buku itu bahwa dari wawancara yang dia lakuin ke ratusan orang paling produktif di seluruh dunia, dari mulai artis yang paling produktif, ex-CEO-nya Pepsi juga dia wawancara, chairman-chairman perusahaan top 50 di dunia, eksekutif negara, pokoknya banyak banget yang diwawancara. Orang-orang itu menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka di kemampuan utamanya mereka. Dan mereka meminimalisasi atau mendelegasiin hal yang lain. Jadi kalau misalnya, lo misalnya seorang data analis, ya lo habisin waktu sebanyak-banyaknya di situ. Kalau misalnya lo akuntan, ya habisin waktu lo dengan angka sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang nggak penting kayak balesin WhatsApp, non-work related, baca-baca email, rapihin Google Drive, itu delegasiin aja. Nah, tapi ada satu lagi nih yang ketinggalan. Lo juga harus menjadwalin melakukan apa yang lo senang. Dan ini berguna banget, jujur. Berdasarkan literatur dan pengalaman pribadi, ini gunanya ada 2. Kalau misalnya kita lihat penelitian, gunanya ada di efek antisipasi. Ini akan membuat fun time lo itu lebih kerasa. Selain itu, lo juga bisa jadi fokus banget itu buat fun. Jadi ketika lo emang udah jadwalin waktu itu tuh buat main, ya lo fokus buat main gitu. Lo nggak usah mikirin lagi soal kerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dari pengalaman pribadi. Ketika lo udah mulai banyak kerjaan, lo jadi sering lupa buat regroup, buat berhenti gitu sebentar. Padahal lo emang butuh buat relax. Lo juga butuh buat enjoy your moment. Dan kalau misalnya lo nggak buru-buru masukin hal yang membuat lo senang gitu ya, hal itu akan terlupakan, gue jamin. Hal itu akan terlupakan, terdorong sampai ya udah ujung-ujungnya lo palingan burnout, ujung-ujungnya lo kewalahan. Dan kalau misalnya lo burnout, kewalahan, lo butuh waktu yang jauh lebih lama lagi buat bangkit. Jadi daripada lo akhirnya burnout, ya mendingan lo jadwalin aja hal-hal yang emang membuat lo senang. Oke, lo udah nyatet kegiatan lo. Dan berdasarkan itu lo udah bikin jadwal harian lo di kalender. Ada hal-hal penting gak sih yang harus gue masukin, Vic? Ada. Yaitu langkah yang ketiga nih, ritual pagi. Kenapa ritual pagi? Karena gini, pas siang nih, mungkin lo udah mulai dilempar banyak kerjaan. Bos lo udah nagih kerjaan, temen-temen lo mulai ngajak nongkrong, rekan lo mulai ngajak meeting. Pokoknya siang hari itu biasanya kita ada di mode respon, dan merespon gitu. Kita banyak dilemparin hal, kita harus langsung respon. Kalau misalnya nggak dikelarin cepat, bisa jadi masalah. Siang lo emang bisa jadi bukan punyanya lo. Tapi pagi hari lo, itu bisa benar-benar jadi punya lo. Makanya gue saranin lo harus punya ritual pagi. Apa yang lo harus lakukan di ritual pagi tadi? Enggak, ritual pagi itu bukan ritual keagamaan kayak gitu. Ritual pagi itu adalah hal-hal spesifik, hal-hal khusus yang lo selalu lakukan di setiap pagi. Aktivitasnya apa? Nah, di sini lo pilih hal-hal yang penting buat hidup lo, tapi nggak urgent. Hal-hal yang in the long term, dia akan membawakan benefit yang gede banget buat lo, tapi emang nggak urgent. Jadi kayak long term planning mungkin, olahraga, meditasi. Hal-hal itu nggak urgent, tapi kalau misalnya lo tunda, nggak akan terlaksana. Gue udah pernah bahas soal ritual pagi cukup panjang di beberapa video. Jadi gue jelasin di sini singkat aja. Setiap pagi, lo harus bangun di jam yang sama. Dan punya alur kegiatan yang sama. Bisa jadi bangun, sholat, olahraga, meditasi, mandi, siap-siap kerja. Atau apapun lah. Pokoknya setiap orang bisa berbeda. Yang penting, lakukan hal yang emang benar-benar penting. Yang lo tahu kalau dilakuin dalam jangka panjang akan benar-benar berpengaruh baik untuk hidup lo. Oke, lo udah nyatat penggunaan waktu. Lo udah bikin jadwal. Udah ngejadwalin juga setiap paginya harus ngapain. Terus, apalagi nih yang harus dimasukin? Ada satu lagi, yaitu langkah keempat. Waktu senggang lo. Have some fun. Ini orang-orang biasanya freak out nih pada saat gue nyaranin ini. Karena ngejadwalin waktu main, itu tuh buat banyak orang. Itu hal terakhir yang pengen mereka lakukan. Kayak nggak mau gitu biasanya orang-orang. Mereka pengen ketika mereka having fun, ya udah spontan aja kayak gitu. Tapi nih, kalau misalnya kita ngomongin soal time management, emang kita nggak ngomongin soal sistemnya doang, tapi kita juga harus ngomongin soal kontennya. Dan masukin kegiatan yang lo suka di jadwal,
adalah salah satu cara terbaik buat lo bisa konsisten ngelakuin time management yang baik. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kayak yang udah gue jelasin juga sebelumnya, ada efek antisipasi. Efek antisipasi ini jangan diremehkan, ini strong. Dan akan membuat fun time lo jadinya lebih berarti. Kedua, kesenangan yang lo dapet ini akan bikin lo lebih motivated buat melakukan scheduling lagi dan lagi. Karena terbukti manfaatnya. Istilahnya kalau misalnya lo melakukan scheduling dengan baik, efektivitasnya dapet, tapi fun juga lo bisa dapet. Dan kalau misalnya lo lihat gitu ya di orang-orang sekitar lo, banyak orang yang menganggap dua hal itu mustahil didapatkan sekaligus. Orang selalu mikir kalau misalnya lo harus milih salah satu. Lo harus produktif atau lo having fun. Sekarang lo tahu, lo punya 168 jam dalam seminggu. Dengan waktu segitu, gua jamin lo bisa dapet keduanya. Jadi baiknya gimana nih? Gimana caranya lo bisa memperlakukan fun time di time managementan ini? Gua ada 3 saran di sini. Yang pertama, lo hanya butuh 3-5 event menyenangkan untuk lo. Dan it could be anything. Kalau lo seneng ngedota sama temen, ya udah ngedota. Kalau misalnya lo seneng nonton bioskop, ke bioskop. Kalau lo seneng ngadem di masjid, lakuin. Bagusnya emang lo punya list hal-hal apa aja yang emang bener-bener bisa membuat lo seneng. Again, it's weird. Gue tahu, ini aneh. Tapi itu ngebantu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan enggak ngelakuin apa-apa. Lo nggak mau jadi couch potato. Lo mau mengejar kesenangan. Riset udah membuktikan bahwa enggak ngelakuin apa-apa itu nggak ngebuat lo bahagia di jangka pendek dan jangka panjang. Malah membuat lo miserable. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadwalin sesuatu di minggu malam. Kenapa minggu malam? Karena berdasarkan riset, minggu malam adalah waktu paling menyedihkan. Kenapa? Karena besoknya lo kerja. Iya, itu alasannya. Itu ada risetnya. Lo bisa googling deh. Jadi buat menghindari perasaan sedih itu, dari 3-5 event tadi, mungkin 1 atau 2 taruh di situ. Dan udah, itulah tips yang gue bisa kasih. Jadi kalau misalnya gue simpulin, ada 4 langkah. Yang pertama, time log. Catat penggunaan waktu lo selama minimal 3 hari buat jadi dasar pertimbangan jadwal. Yang kedua, schedule your week. Jadwalin hal-hal personal, karir, pokoknya semua hal yang ada di hidup lo untuk efisiensi. Yang ketiga, morning ritual. Hari yang baik itu dimulai dengan pagi yang baik. Jadi, start your day well. Dan yang keempat, have some fun. Jangan lupa untuk masukin hal-hal yang membuat lo bahagia setiap minggunya. Lo lakuin ini, gue jamin lo akan jadi jauh lebih efisien dibandingin sebelumnya. Lo akan jadi bisa menyelesaikan lebih banyak hal, dan jadinya nggak kelupaan sama hal-hal yang harusnya lo kerjain, dan bisa ngurangin banyak banget kecemasan dan rasa stres di keseharian lo. Karena jadinya jelas apa yang lo harus lakuin setiap minggunya. Tapi nih mungkin ya, buat lo yang nonton ini gitu ya, apalagi sampai akhir mikir, weh ini time management ternyata huge thing. Banyak orang mikir time management itu ya udah itu small thing. Ternyata ini huge thing banget gitu. Dan lo mungkin merasa mulai nggak sanggup gitu untuk memulai. Iya, emang nggak bisa dipungkiri, time management itu bisa jadi big thing. Emang effortnya bisa jadi gede banget. That's why juga, tapi time management bisa bikin lo jauh lebih efisien dan trustworthy. Tapi, yang gue jelasin di sini adalah time management yang dipakai sama orang-orang paling produktif di dunia. Ini tuh idealnya. Dan apakah lo benar-benar harus jadi ideal? Enggak. Orang-orang yang tadi gue jelasin, yang gue jadiin contoh, yang menerapkan ini rata-rata punya sekretaris. Nggak satu pula. Akan jauh lebih gampang buat mereka, pastinya. Dan jadinya lo nggak harus ikutin semuanya. Kalau misalnya nih, lo emang nggak bisa ngejadwalin seluruh hari lo dari Senin sampai Jumat, ya start aja dari 3 atau 4 hari, mungkin Senin sampai Kamis. Supaya Jumat, Sabtu, Minggu lo bisa lebih fleksibel. It's okay not to be perfect. Lo nggak harus jadi perfect untuk diterima masyarakat. Dan kalau misalnya lo butuh bantuan, lo butuh panduan dalam managing your time, lo bisa cobain ikutan mentoringnya 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi one-on-one bersama mentor 1% buat naklukin kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Time management adalah salah satu problem yang bisa dibilang cukup jadi core problem, terutama ketika orangnya udah ngebahas soal karir. Sekarang ini udah lebih dari 10.000 orang, kayaknya udah nyentuh 12.000, dari 15 negara yang udah ikut mentoring 1%. Jadi kalau misalnya lo belum ikut, lo ketinggalan tren. Jadi langsung aja daftar, link pendaftarannya udah gue taruh di description, dan udah gue pin juga di comment section.
Ada testimoni-testimoninya juga. Kalau misalnya lo mau akses, ada juga di link tersebut. Ya udah, segitu aja dari gue. Gue Vicky, semoga lo sehat semua di sana. See you in the next video. Halo para pemilik bisnis dan pengusaha, saya Coach Hendra Hilman dari Action Coach Bandung. Hari ini saya akan memberikan tips bagi Anda tentang time management. Anda pernah merasakan nggak? Kayaknya setiap hari itu saya sibuk banget, nggak pernah punya waktu untuk semuanya. Saya masih ke sana, masih ke sini, semuanya mesti saya lakukan sendiri. Ya, dan juga di bisnis pun begitu. Setiap hari Anda sudah sibuk, bahkan sudah kerja sampai malam, tetap aja pekerjaan itu masih terus Anda kerjakan dan Anda kejar-kejar terus dengan waktu. Nah, saya pun pernah merasakan apa yang pernah Anda rasakan ini. Dan ternyata kunci suksesnya orang-orang yang berhasil adalah mereka bisa manage waktunya dengan baik. Dan ternyata saya juga praktekkan sendiri dan saya terapkan di dalam pekerjaan saya, di dalam kehidupan saya mengenai time management. Ada 5 hal yang akan saya bagikan kepada Anda mengenai time management. Nomor 1, perencanaan. Ada pepatah yang bilang, jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan kegagalan. Artinya adalah setiap hari sebelum aktivitas Anda mulai, lakukanlah perencanaan. Apa yang saya lakukan setiap hari sebelum saya memulai hari esok? Saya ada list, besok saya mesti melakukan apa saja. Dan saya punya agenda, besok saya harus lakukan apa saja. Biasanya apa yang saya lakukan adalah sebelum saya tidur, sekitar 10-15 menit saya baca. Besok saya harus ada coaching, harus ada training, harus ada talk show di radio, harus ada meeting dengan tim, harus ketemu customer, harus prospecting. Saya list semuanya. Di acara itu, di aktivitas itu saya mau melakukan apa saja. Saya lakukan every single activities with planning. Kira-kira luangkan 10-5 menit sebelum Anda lakukan kegiatan Anda. Dampaknya adalah Anda akan jauh lebih siap, Anda akan jauh lebih planning. Semuanya akan aktivitas dikerjakan dengan jauh lebih baik. Nomor 2, atur waktu Anda. Dengan baik. Maksudnya seperti ini, setiap hari Anda pasti punya aktivitas yang begitu banyak. Anda posisinya apa? Sebagai sales manager, sebagai marketing manager, merangkap sebagai finance manager, mungkin sebagai bos, mungkin sebagai pemilik bisnis, mungkin sebagai CEO, mungkin sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak. Itu banyak semua aktivitas-aktivitas yang Anda harus lakukan setiap hari. Kalau Anda tidak mengatur waktu Anda dengan aktivitas Anda, akhirnya semuanya tidak terburu, nggak keburu. Karena ini semua kapan waktunya? Ya kan, Anda dapat komplain dari customer karena mereka tidak pernah dapat waktu Anda. Dan karena Anda tidak mengatur waktu dengan baik. Saran saya adalah Anda list, dan ini yang pernah saya lakukan. Dan setiap hari saya lakukan dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam bisnis saya. Saya list semua aktivitas yang saya punya, lalu saya atur. Waktu planning kapan, waktu meeting kapan, waktu prospecting kapan, waktu ketemu dengan customer, ngobrol-ngobrol dengan mereka kapan, waktu ketemu dengan orang tua kapan, waktu ngobrol dengan anak kapan. Dan saya tentukan waktunya dengan baik di agenda kerja saya. Dan itu membuat hidup lebih teratur dan kegiatan saya bisa saya lakukan dengan baik. Semuanya on schedule. Nomor 3. Lebih awal. Saya lakukan ini semua lebih awal. Maksudnya apa? Misalnya saya ada appointment jam 2 siang. Yang saya lakukan adalah saya datang jam 2 kurang 10 atau jam 2 kurang 15. Saya datang ke sana, saya duduk, saya bisa lebih santai, saya bisa lebih siap sebelum saya bertemu dengan customer saya. Sebelum saya melakukan meeting, saya lakukan 10 menit di ruang meeting. Sebelum meeting itu berlangsung, kira-kira 10 menit saya masuk ke ruang meeting itu, saya perhatikan semuanya ada di ruang meeting, saya lihat semuanya.
Dan meeting itu benar-benar bisa berjalan dengan lebih baik kalau saya datang lebih awal. Dan semua itu saya lakukan lebih awal supaya apa? Supaya saya lebih prepare, saya lebih siap. Dan yang saya lakukan dalam kehidupan saya adalah saya juga tidur lebih awal. Tidak terlalu larut malam dan bangun pagi lebih awal. Dan hari itu benar-benar bisa saya lalui lebih panjang dan lebih produktif. Nomor 4, arsipkan dengan rapi. Pernahkah Anda alami, kayaknya Anda mau cari arsip ini, atau data itu, atau file ini, susah banget carinya. Mungkin pada saat dibutuhkan, Anda perlu menyita waktu sekitar, nggak tahu 1 jam, karena masih mencari filenya ada di mana. Waktu terbuang 1 jam. Percuma untuk mencari-cari. Pernah Anda alami seperti ini? Bayangkan kalau hal ini terus-terusan berulang. Berapa waktu yang terbuang untuk mengerjakan hal-hal yang demikian. Apa yang saya lakukan adalah saya mengarsipkan semuanya dengan rapi. Saya tulis semuanya. Saya taruh tanggalnya. Mulai dari tanggal yang saya buat pertama kali sampai dengan tanggal yang terakhir saya buat. Dan saya rapikan di folder ini untuk ini, folder itu untuk itu. Saya masukkan di lemari ini, lemari atas untuk apa, lemari kedua untuk apa, lemari ketiga untuk apa. Di laptop, di iPad, di handphone, semuanya rapi. Ini customer itu semua. Itu semuanya arsipnya rapi. Data-data penting di sini, ada kopinya semuanya. Dan itu benar-benar save my time. Dan membuat saya punya waktu lebih produktif menyiapkan arsip-arsip ini jikalau dibutuhkan. Saran saya, arsipkan benar-benar data-data penting, file-file yang Anda butuhkan. Siapa tahu nantinya Anda butuhkan, Anda lebih mudah untuk mencari. Nomor 5. Disiplin. Anda pernah punya to-do list. Besok mesti lakukan ini, mesti keluar kota, mesti ketemu customer, mesti meeting, dan ketemu dan sebagainya. Itulah to-do list Anda. Tapi, apakah Anda disiplin nggak dengan to-do list Anda? Kadang-kadang kita punya to-do listnya seperti ini, tapi kita tidak disiplin mengerjakan itu dengan baik. Contoh, misalnya, saya juga pernah lakukan seperti ini, bukannya saya juga tidak pernah. Artinya, pernah satu kali contoh, waktu saya membuat planning, saya fokuskan dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi itu saya fokus membuat planning, membuat konsep. Dan waktu itu handphone saya nyalain. Lalu telepon juga saya ada set berdering. Lalu laptop saya nyalakan, ada internet jalan. Apa yang terjadi? Planning yang saya lakukan tidak efektif 1 jam, tapi hanya 15 menit. Karena apa? Saya gatel, pengen lihat handphone. Saya gatel, pengen browsing, lihat Facebook, segala macam. Akhirnya apa? Waktu terbuang. Dan mulai dari saat itu saya belajar bahwa kalau benar-benar saya disiplin membuat planning dalam 1 jam, saya akan matikan handphone saya akan tidak mau berbicara dengan orang yang telepon ke saya. Bahkan kalau ada orang yang mau berbicara sama saya akan taruh tulisan, please do not disturb. Dan saya matikan teleponnya, saya matikan komputernya, supaya saya benar-benar fokus. Dan di meja saya cuma ada note dan bolpen saja. Mungkin ada musik untuk membuat saya lebih konsentrasi. Dan saya berusaha disiplin. Hasilnya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan itu pun bisa Anda terapkan. Karena itu very simple, tapi very effective. So, inilah kelima hal yang mudah-mudahan bisa membantu Anda memanage waktu Anda. Karena ini semua sudah saya praktekkan dan sudah saya terapkan. Dan hidup saya jauh lebih teratur, saya lebih siap, saya lebih prepare, dan saya lebih efektif. Thank you for watching. Saya Coach Hendra Hedi.